Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusparianti. Saya dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat. Bab 1 Latar belakang Kabupaten Pasaman tanggal 18 Desember 2013 dengan ibu kota Pasaman Barat di Simpang Ampe. Potensi terbesar Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran. Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi, dan kokoa. Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar pendudukan Indonesia berdomisili daerah pedesaan dan memiliki mata pencarian di sektor pertanian. Sampai saat ini, sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan pangan dalam negeri. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Perkebunan ini menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama menjadi perkebunan sawit. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup pesat sejak tahun 1970, terutama pada periode 1980-an hingga pada saat ini. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja dampak permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masa sekarang dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. 2. Bagaimana cara menetapi strategi dan skala prioritas kebijakan dalam mengatasi dan meminimalkan masalah yang dihadapi pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara pengolahan kelapa sawit agar pengembangan pendapat kelapa sawit bisa lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya ada tujuan masalah. Pertama, untuk mengetahui dampak permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masa sekarang dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit. 2. Untuk mengetahui dampak bagaimana cara menetapkan strategi dan skala prioritas kebijakan dalam mengatasi dan meminimalkan masalah yang dihadapi pengolahan perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan kelapa sawit agar pengembangan kelapa sawit bisa lebih baik untuk kedepannya. Baiklah, selanjutnya ada bab 2, pembahasan. Yang pertama, pengertian konsep pembangunan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita real pendudukan suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut Sukarno 1996, berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti dalam suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan real masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Bias dinilai dari peningkatan output teknologi yang makin berkembang. Inovasi pada bidang sosial pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, ada ahli-ahli ekonomi yang memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sukarno 1996 425, yaitu tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam ini adalah di dalam setiap negara yang pertumbuhannya ekonomi baru terdapat
banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi di luar sekitar primer, yaitu sektor kekayaan alam yang kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan modern di suatu pihak dan terbatasnya pasar bagi beberapa jenis barang kegiatan ekonomi di pihak lain. Jadi yang kedua ada jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Jumlah ini penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia, maka berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi, ataupun kalau tambah, penambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Yang ketiga ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Di sistem sosial ini sebagai masyarakat dapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonominya, yaitu sikap yang menghemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, menambahkan pendapat dan keuntungan usaha tersebut. Yang keempat ada luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Jadi pandangan ada menurut Smith menunjukkan bahwa sejak lama orang telah lama menyadari tentang pentingnya luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi luas pasar ini sangat terbatas. Tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Karena produktivitas rendah, maka pendapat para pekerja tetap rendah. Dan ini selanjutnya membatasi pasar. Baik, selanjutnya ada B. Pembangunan pertanian. Pertama, peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin dan juga negara sedang berkembang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Yang kedua ada syarat pembangunan pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan beberapa syarat atau prakondisi yang untuk tiap daerah berbeda-beda. Prakondisi tersebut meliputi bidang-bidang teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tahap-tahap pembangunan pertanian. Menurut Todaro Mixel 1990, ada 3 pokok dalam evaluasi produksi pembangunan pertanian sebagai berikut. Yang pertama ada pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Yang kedua ada produk pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah yang mulai dijual ke sektor komersial atau pasar, tapi pemakaian modal teknologinya masih rendah. Yang ketiga pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan karena pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Baik, selanjutnya ada 4 tujuan utama pembangunan pertanian. Menurut Guenadi 2005 dalam info Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian tujuan utama pembangunan pertanian adalah 1. Menumbuh kembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada menumbuhkan industri hulu, hilir, dan penunjang dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumber daya pertanian dapat dilestari dan ditingkatkan. Keempat, membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukannya. Yang selanjutnya ada C. Konsep pengembangan wilayah.
Jadi, tujuan utama dari pengembangan wilayah adalah menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber dayanya yang ada di dalamnya dapat optimal mendukung kegiatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Jadi optimal berarti dapat dicapai tingkat kemakmuran sesuai dengan selaras dengan aspek sosial budaya dan alam dalam alam lingkungan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, pengertian kebijakan dan analisis kebijakan. Jadi, kebijakan ini merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti governance yang menyangkut aparatur negara, tapi juga governance yang membentuk berbagai bentuk kelembagaan baik swasta, dunia usaha, hingga masyarakat madani atau civil society. Jadi yang kedua ada pola kebijakan pengembang perkebunan kelapa sawit. Jadi pola ini terbagi menjadi 5. Pertama, penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional. Yang kedua, mendayagunakan potensi sumber daya perkebunan. Yang ketiga, mengembangkan potensi berbagai industri kelapa sawit dan penyebarannya di seluruh wilayah tanah air. Yang keempat, mengembangkan organisasi dan kelembagaan perkebunan hingga terwujud sistem pengolahan yang terpadu, terasi, dan efisien, dan mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Baik, selanjutnya ada 3, koordinasi dan pengolahan perkebunan kelapa sawit. Koordinasi didefinisikan sebagai suatu usaha yang menyatu kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit-unit organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Apabila dikait dengan kelembagaan pemerintah dalam pengolahan sumber daya perkebunan, maka kegiatan koordinasi yang dilakukan berhubungan dengan keterkaitan fungsi dan wewenang dari lembaga terkait guna tercapainya kesatuan tindakan, keserasian, dan keterpaduan dari sejak perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana pelaksanaan atau implementasi, pengawasan, dan pengendalian. Selanjutnya, konflik pengolahan perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang meningkat akan mendorong terjadinya konflik pemanfaatan dan konflik pengolahan pada sektor perkebunan tersebut. Jadi konflik tersebut didominasi oleh isu-isu dan hak kepemilikan sumber daya perkebunan di kawasan tertentu. Menurut para ahli, menurut Ginting 1998 di dalam Tini BTTA 2010 mengelompokkan pola kepemilikan dan penguasaan lahan perkebunan menjadi 4 kelompok, yaitu tanpa pemilik atau open access property, artinya sumber daya tersebut milik semua orang dan tanpa milik atau tidak jelas kepemilikannya. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang berhak memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan mempertahankan agar tidak digunakan oleh orang lain. Milik masyarakat atau komunal merupakan milik sekelompok masyarakat tertentu yang telah melembaga dengan ikatan norma-norma atau hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya dan dapat melarang pihak lain untuk memanfaatkannya. Milik pemerintah, public atau state property merupakan pemilikan sumber daya yang berada di bawah kewenangan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, milik pribadi atau swasta adalah sumber daya yang dimiliki perorangan atau sekelompok orang secara sah yang ditunjukkan oleh bukti-bukti kepemilikan yang jelas. Baik, selanjutnya manajemen strategi. Jadi manajemen ini berfokus kepada proses penetapan tujuan sebuah organisasi, membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan berencana pencapaian tujuan organisasi.
Karena strategi yang baik dan tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk kegiatan apapun, terutama untuk menjalankan bisnis sendiri. Strategi ini dapat disusun secara terorganisasi akan membuat sebuah organisasi yang dapat lebih mudah melaksanakan misi untuk mencapai visi. Menurut Gemiras Said 2001 menyatakan bahwa beberapa manfaat penerapan manajemen strategi bagi pengusaha adalah sebagai berikut. Identifikasi pengaturan prioritas dan eksploitasi peluang, memberikan pandangan objektif terhadap masalah manajemen, mewakili kerangka kerja koordinasi yang meningkat dan pengawasan aktivitas-aktivitas, meminimalisasi efek perubahan lingkungan, menghasilkan keputusan penting dengan dukung oleh tujuan yang jelas. Terima kasih atas presentasi saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.